Hai teman-teman, assalamualaikum. Uni akan berbagi satu resep, yaitu ini boleh dikatakan lauk yang menggunakan ikan yang masih fresh atau basah dan juga udang basah. Ikuti tayangan ini sampai habis dan juga jangan lupa subscribe dan like juga video ini. Selamat menonton, happy cooking. Nah, di sini yang Uni pakai yaitu ikan, kalau orang Minang, orang Padang bilang ini bada. Jadi boleh teman-teman yang nggak punya ikan ini, boleh ikan laut yang kecil lainnya, atau juga nanti boleh pakai udang aja di sini. Nanti lumuri dengan garam secukupnya. Kalau ikan kecil-kecil ini nggak perlu tambahkan jeruk nipis lagi, cukup dikasih garam aja sedikit itu udah enak banget. Nanti kalau udah dikasih garam dan diaduk sampai tercampur rata dengan garam, diamkan dulu selama proses memasak. Nah, di sini Uni pakai udang yang ukurannya juga nggak terlalu besar, jadi udang yang kecil. Nanti beri juga garam secukupnya. Dua-duanya di sini pakai yang basah. Jadi kalau yang mau pakai yang kering nanti ada caranya juga. Nah, setelah itu diamkan juga selama proses memasak. Selanjutnya di sini kalau orang Minang itu identik dengan menggunakan daun kunyit. Jadi yang suka daun kunyit boleh pakai ini 1 lembar aja kalau yang ukuran besar. Karena ini kecil jadi Uni pakai 2. Nanti diiris setipis mungkin. Jadi buat teman-teman yang nggak suka dengan daun kunyit silakan di skip aja. Cukup nanti teman-teman pakai daun jeruk aja di sini. Nah, untuk takaran daun jeruknya boleh sesuaikan dengan selera kita, mau lebih banyak atau sedikit. Nanti buang tulang bagian tengahnya itu, lalu nanti teman-teman bisa iris juga setipis mungkin sama dengan daun kunyit. Nah, kalau udah kita akan sisihkan ini dulu. Selanjutnya kita akan menghaluskan bumbu. Pertama 2 butir kemiri nanti disangrai atau dibakar, lalu juga kunyit kurang lebih 2 cm aja di sini, atau nanti pakai kunyit bubuk juga bisa. Nanti setelah disangrai atau dibakar kita sisihkan ini. Selanjutnya di sini siapkan blender. Lalu kita akan menghaluskan. Nah, di sini kalau yang versi Padang itu dia menggunakan cabai. Jadi buat teman-teman boleh pakai cabai sedikit atau di skip aja cabenya. Nanti tambahkan yang kita sangrai tadi yaitu kunyit dan juga kemiri. Lalu di sini Uni pakai 3 siung yang besar bawang putih dan dilanjutkan juga jahe. Jahenya kurang lebih 3 cm aja. Dan selanjutnya juga di sini pakai ketumbar, boleh ganti dengan ketumbar bubuk dan garam secukupnya. Lalu tambahkan di sini air, tidak perlu kita menambahkan minyak. Nanti teman-teman bisa blender hingga sampai benar-benar halus. Nanti kalau teman-teman menggunakan ulekan tidak perlu tambahkan air. Nah, kalau udah sisihkan dulu bumbu halusnya. Lanjut setelah ini teman-teman siapkan wadah. Kita akan mencampurkan tepung beras, lalu tambahkan juga tepung tapioka. Selanjutnya di sini tambahkan bumbu yang kita blender atau haluskan tadi. Selanjutnya di sini tambahkan santan, boleh bawa pakai santan fresh atau teman-teman pakai santan instan. Nanti kalau santan instannya boleh pakai 1 ukuran kecil aja. Lalu 1 butir telur ayam. Nah, semua ini teman-teman aduk. Nanti penambahan air di sini sedikit demi sedikit. Jadi takaran air itu jangan berpatokan di resep juga. Pokoknya sampai dia ini nggak kental ya, dan juga encer banget juga nggak. Jadi ini oh, sedang aja nanti adonan ini. Kalau terlalu kental nanti terlalu tebal hasilnya akan melempem juga. Jadi teman-teman bisa kira-kira lihat aja di tayangan ini seberapa kentalnya. Nah, harus diaduk sampai tercampur rata. Lalu jika perlu tambahkan di sini kaldu bubuk secukupnya. Nanti setelah itu teman-teman koreksi rasa aja dulu. Jika masih kurang garam, teman-teman boleh tambahkan garam juga di sini. Untuk takaran cabai segitu sebenarnya nggak pedas menurut Uni. Jadi buat anak-anak sebaiknya tanpa cabai itu lebih baik. Tambahkan garamnya lalu diaduk lagi sampai semuanya tercampur rata.
Nah, nanti pastikan semuanya sudah pas. Jika kurang, misalnya ketumbarnya, boleh tambahkan ketumbar bubuk. Dan juga jika kuningnya merasa kurang, boleh tambahkan kunyit bubuk secukupnya aja. Bisa dikira-kira menurut selera teman-teman. Lalu tambahkan daun yang kita iris halus tadi. Lalu aduk ini sampai semua rata. Dan selanjutnya jika udah rata begini, kita pertama panaskan dulu minyak. Ini menggunakan minyak yang cukup banyak. Setelah itu kita ambil adonan. Ini secukupnya aja pakai sendok sayur. Ini nggak nyampe penuh sendok sayurnya biar nggak terlalu besar nanti. Lalu tambahkan toppingnya udang yang basah. Dan kita nanti tuangkan di pinggir-pinggir wajan. Nah, di sini Uni nggak menggunakan wajan kuali, jadi pakai wajan teflon gini aja. Nanti teman-teman lakukan sampai ini adonannya juga tempatnya habis di wajan. Kira-kira 4 aja udah cukup di sini. Nanti pinggir-pinggirnya wajan itu teman-teman ini dulu pakai minyak biar nanti nggak lengket juga. Jadi gampang jatuh sendiri nanti adonannya ke tengah. Nanti tinggal lakukan aja sampai habis semua. Nah, kalau teman-teman menggunakan misalnya udang kering atau udang rebon atau teri atau apa, itu akan lebih bisa menjadi lebih apa ya, seperti peyek dia. Kalau ini lebih ke untuk lauk, jadi dia nggak kering seperti peyek, lebih seperti bakwan. Tapi ini kalau orang Minang tetap raki, tetap peyek namanya. Kalau raki itu peyeknya orang Minang gitu. Tapi ini lebih ke untuk lauk. Jadi bedanya kalau menggunakan bahan kering itu bisa untuk jadi cemilan dan lebih kriuk dan crispy jadinya. Jadi selera teman-teman. Kalau untuk lauk pakai yang basah begini, hasilnya nggak sekriuk peyek gitu. Nanti lakukan hingga habis. Begitu juga dengan ikan badanya. Kalau udah tinggal teman-teman tiriskan seperti ini. Ini enak dan ini enaknya dimakan ketika masih hangat pakai nasi. Ini temannya nasi, beda dengan peyek itu dimakan begitu aja udah ini. Ini lebih cocoknya pakai nasi atau dimakan begini aja ketika masih hangat. Karena teksturnya nggak sekriuk peyek gitu. Lalu bisa nanti disajikan atau yang kalau kebanyakan bisa nanti pakai setengah dari resep. Ini banyak segini hasilnya untuk satu resep yang Uni kasih. Jadi buat untuk rumahan sebenarnya teman-teman cukup pakai setengah dari resep aja. Karena ini Uni menggunakan 2 topping. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi dengan resep berikutnya. Assalamualaikum.